Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andre Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk token MOG ya, MOG Coin. Sama kita juga akan bahas hari ini Terra Classic karena banyak yang request ya, Luns. Teman-teman. Jadi ya, kita akan langsung masuk ke pembahasannya mulai dulu dari MOG. MOG hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp0,24, sorry Rp0,04, di mana pergerakannya dalam setahun terakhir itu sudah rally sampai hampir ya 10.000%. Ngeri banget kenaikannya, meme token yang dipom-pom oleh Murad. Ya, dan ya overall meme token memang lagi bagus sekali performanya di tahun 2024 ini. Dan kalau kita perhatikan token ini punya maksimum supply sampai 390 triliun token, sementara yang beredar adalah 390 triliun. Oh, ini sudah maksimum supply dan semuanya sudah beredar di pasar. Harusnya sih token-token dengan maksimum supply seperti ini sudah tidak banyak inflasi lagi. Sehingga tidak ada unlock token, tidak ada inflasi yang berlebih yang bisa terjadi pada tokennya. Itu salah satu good point kenapa emoji bisa mengalami rally. Dan saat ini posisinya sudah di peringkat 74 di CMC. Cepat banget sih untuk naik meme-meme token seperti ini. Kalau kita perhatikan mereka di Twitter ya, itu sangat aktif. Aku perhatikan koleksi meme yang dibikin itu sangat up to date sama perkembangan dari media zaman ya. Kayak kemarin ada tinju ya kan, teman-teman mungkin ada yang nonton atau yang nonton live-nya lah. Itu dari Jake Paul, katanya menantang Mike Tyson di ring tinju. MOG langsung bikin meme-nya, teman-teman. Jadi cepat banget hype-nya dan kalau kita lihat memang engagement-nya juga sangat-sangat menarik. Ya, lumayan banyak orang yang memperhatikan meme token satu ini, apalagi juga di-influence oleh investor besar ya, YouTuber besar. Banyak juga yang pom-pom MOG, jadi saya rasa hype-nya masih bisa dibilang panas sampai sekarang gitu. Jadi minat dari pasar terhadap token ini juga masih cenderung bagus. Kalau kita perhatikan dari jumlah trader yang melakukan trading ini mayoritas sih ada di exchange. Berarti retail, kebanyakan retail. Ya, 7% sudah berhasil di-burn oleh MOG sendiri, which is supply-nya sudah dikurangi ya. Terakhir kali burning itu di 13 November 2023, tapi 2024 ini sama sekali belum ada aksi burning lanjutan. Itu, dan kalau kita perhatikan memang sebagian besar tokennya ini ada di Bybit, Hot Wallet, kemudian Crypto.com, Base Bridge, dan beberapa DEX lainnya. Kalau kita perhatikan juga dari analitik DEX screener, mereka sangat aktif ya, digerakkan oleh beberapa whales. Ini ada aktivitas whales yang sangat-sangat aktif dalam hal melakukan trading. Ini bukan berarti whales-nya terus melakukan pembelian ya, tapi adalah aksi jual beli dengan jumlah yang nominal besar. Itu membuat pergerakan dari MOG sendiri masih cenderung menarik sampai mungkin trennya habis lah. Kalau sekarang ini kita melihat tren pergerakan dari MOG masih dalam tahap yang bullish. Kalau kita perhatikan secara teknikal, MOG ini masih bergerak naik teman-teman dalam sebuah ya potensial rising wedge pattern. Aku sendiri agak concern terhadap pergerakannya dan mengajak teman-teman untuk lebih waspada. Itu meskipun pergerakannya masih cenderung bullish saat ini, tapi kalau kita compare head to head, kalian bisa perhatikan ya, smart money pada MOG sebenarnya sudah mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dari sebelumnya di periode kenaikannya itu di bulan Februari, ini kalian bisa perhatikan smart money-nya sangat banyak, teman-teman. Kemudian lanjut periode bullish-nya itu di bulan Juni sampai Juli ya. Itu smart money-nya masih banyak, tapi sudah mulai berkurang. Dan posisi saat ini masih rally juga, bahkan disertai dengan volume perdagangan yang cenderung naik. Hanya saja smart money-nya semakin lama semakin berkurang. Itu jadi ya video ini mungkin bukan mengajak teman-teman untuk FOMO, tapi lebih kepada untuk berhati-hati. Karena posisi-posisi seperti ini seringkali ada gejolak dari market. Apalagi emoji udah naik ribuan persen, puluh ribuan persen. Jadi nggak heran kalau dia punya potensi untuk mengalami koreksi.
agak dalam sepertinya, kita tunggu fasenya sampai kapan. Dan jika kita perhatikan memang, emoji ini masih dalam structure bullish. Potensial dia masih bisa rally naik sampai kisaran level 0,05 kali 4152. Di sana bakalan ada resistance yang terbentuk dari trend line yang akan berpotensi menahan pergerakan harganya. So far dia sudah berhasil untuk menembus area support kuatnya kemarin di kisaran 0,05 kali 2203. Jadi saya rasa tren masih akan berkemungkinan untuk rally. Cuman untuk jangka waktu menengah saya rasa akan ada potensial koreksi yang agak dalam. Itu jadi kalau teman-teman memang sudah sempat beli tokennya ya kan teman-teman, masih bisa untuk di-hold sebenarnya jangka pendek. Apalagi kalau kita melihat dari hype-nya masih cenderung bagus. Kemudian untuk pasarnya sendiri, dia juga masih punya potensi sih untuk listing di exchange-exchange yang lebih besar, ya, kayak Binance ataupun juga Coinbase, atau beberapa exchange lain, itu juga masih punya peluang. Jadi untuk jangka pendek, peluang rally masih ada, gitu. Kalau kita perhatikan juga dari time frame yang besar, weekly ya, itu belum ada indikasi pembalikan arah. Trennya masih bagus, MACD masih cenderung bagus juga. Jadi ya mungkin masih bisa rally, guys. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen masuk di kisaran 0,05 kali 21 level yang cukup menarik. Level tersebut adalah level support ya yang lumayan kuat gitu. Tapi ya paling nggak target profit teman-teman bisa patok di kisaran 0,05 kali 42 dolar something. Itu berpotensi ya menjadi area target untuk emoji. Dia udah rally lumayan tinggi sih. Kalau kalian mau masuk dengan jumlah besar di harga sekarang, ya jangan lupa untuk pasang stop loss aja. Itu BTC masih cukup strong. BTC dominance aku perhatikan udah mulai ada tanda-tanda koreksi ya, meskipun ada kenaikan-kenaikan jangka pendek. Kemudian untuk meme token big caps-nya kayak Dogecoin ini udah pelan-pelan koreksi, teman-teman. Jadi koreksinya Dogecoin ini mungkin saja akan men-trigger beberapa altcoin juga mengikuti jejak yang sama. Maka dari itu jangan FOMO. Masih ada kemungkinan untuk emoji koreksi sedikit, and then mungkin dia masih bisa rally naik sampai ya tadi targetnya di 0,05 kali 42. Itu next kita akan bahas si Terra Luna ya, Terra Classic. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 1,7 rupiah. Dia berada di peringkat 125 di CMC. Harga Lunsi udah lumayan turun signifikan, teman-teman. Dan untuk fundamental, teman-teman pasti tahu ini project udah mulai siap-siap ya bakalan ditinggalkan. Mereka sudah bikin surat kebangkrutan chapter 11. Ini suratnya, notice bahwa proyek ini tidak akan bisa bertahan dan dia sudah mengajukan kebangkrutan ya untuk Terraform. Gitu. Terraform Lab mengajukan kebangkrutan chapter 11. Jadi proyeknya udah gagal, teman-teman, udah hancur ya. Itu meskipun dikatakan komunitasnya akan mengendalikan, tapi komunitas tanpa duit juga nggak bisa running, teman-teman. Jadi kalau secara apa namanya, secara project ya, secara fundamental sudah bisa dibilang project ini tidak ada. Bahkan di beberapa layanan cross chain mereka juga sudah menyatakan untuk menutup transaksinya. Artinya akan ada beberapa seperti ini shuttle bridge interface yang akan permanently close. Sudah ditutup permanen, jadi beberapa jaringan transaksi itu bakalan dihentikan. Tuh. Ini network yang tergabung di dalamnya adalah Ethereum Mainnet, BNB Chain, Harmony Network. Itu ya masih tetap stay di bridge mereka, tapi beberapa bridge mungkin akan di shutdown, akan ditutup secara permanen. Jadi project ini pelan-pelan mengarah kepada penutupan, itu akan shutdown. Jadi kalau kita bicara secara fundamental udah nothing, kita nggak bisa berharap banyak itu. Tapi teman-teman, yang namanya pergerakan di market crypto itu nggak hanya berdasarkan fundamental, bahkan meme token pun yang notabene jelas-jelas tidak ada fundamentalnya di awal itu masih bisa mengalami rally. Bahkan kenaikannya itu bisa sangat signifikan dibandingkan dengan altcoin. Gitu. Jadi saya nggak mengajak teman-teman untuk pesimis ya. Meskipun secara fundamental Lunsi
Secara klasik ini udah nggak ada, cuman kalau kita perhatikan secara pergerakan teknikal, kemungkinan masih bisa mengalami rally. Meskipun juga jangan terlalu diharapkan ya. Terra Luna saat ini diperdagangkan di kisaran level 0,00011, sementara pergerakannya itu ditunjang oleh smart money yang mulai meningkat. Ini ada potensi sih, token ini menjelang kebangkrutannya mungkin akan rally dulu jangka pendek. Teman-teman, kita bisa melihat potensinya dilihat dari volume yang mulai menanjak, smart money yang mulai terdeteksi untuk masuk ya, dan saat ini harganya kemungkinan akan mencoba untuk menembus kembali area resistance di sini di 0,03 kali 12.040 ya. Kemarin dia pernah rally nih sampai 0,03 kali 27193 dan itu kenaikannya udah lumayan tinggi ya, waktu pump kemarin itu sampai 200%. Teman kita di komunitas Telegram itu ada yang cuan banyak dari Lunsi, Bang Ardi ya. Teman-teman di sini pasti banyak yang udah tahu Bang Ardi ini dia kembangin dana dari 30 juta gitu jadi 200 jutaan di Lunsi dan juga beberapa project yang lain, dan itu keren banget sih menurut saya ya, meskipun projectnya sudah mati tapi ternyata masih punya apa namanya, kesempatan nih untuk mengalami rally. Nah ini dia teman-teman nih, salut banget lihat asetnya bisa berkembang sebesar itu ya, cuma dari token bernama Luna atau Lunsi. Jadi memang nih orang out of the box teman-teman. Ya itulah. Tapi dari saya sendiri sih, kalau teman-teman memang belum punya pengalaman buat trading, alih-alih mencari token yang beresiko seperti ini, ya mending trading di token-token yang bener-bener jelas aja. Mungkin itu meme token yang komunitasnya rame, atau mungkin altcoin yang punya fundamental jelas, bagus, use case yang bagus. Itu kalau Lunsi kan ya untung-untung berhadiah, jackpot, cuan, kalau enggak ya hilang gitu. Jadi ya resikonya cukup tinggi. Kalau kalian perhatikan juga dari beberapa exchange itu sudah melakukan delisting nih untuk Lunsi. Sementara sih masih ada di Binance, Bybit, OKX, Kraken, Bitget, KuCoin, karena memang masih ada yang mau memperdagangkan token ini. Tapi seiring berjalannya waktu, hype-nya menurun, bisa jadi exchange ini bisa jadi akan delisting gitu. Jadi ya jangan terlalu apa ya, panas FOMO ya masuk di token-token yang sudah mati. Lunsi ini mungkin mirip juga kayak FTT, tokennya FTX, dan juga beberapa project lain kayak Celsius yang juga sudah hancur ya, sudah collapse projectnya, tapi dia masih bisa ngepump. Jadi kita bisa mengkategorikan Lunsi ini sebagai kategori koin yang sudah mati. Mirip seperti FTT, mirip seperti Cell atau Celsius. Itu. Apakah dia bakal ngepump nanti? Saya rasa pasti bakal ngepump karena banyak investor yang juga sangkut di proyek-proyek seperti ini. Gitu. Karena banyak yang sangkut, ada whales yang sangkut. Ya terpaksa mereka harus naikin juga harganya guna untuk mereka bisa dapetin dana. Mungkin mereka akan exit, tapi ya secara jangka pendek biasanya akan ada peluang-peluang untuk token ini dibawa naik terlebih dahulu. Itu jadi ya itu aja sih paling dari saya, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau teman-teman ada masuk di Lunsi, buy and hold. Udah itu aja. Karena secara pergerakan dia mungkin bisa pump tiba-tiba, dan resikonya pun juga dia bisa dump, bisa crash. Cuma nggak ada yang tahu pasti kapan project ini bakalan rally tinggi ya, dan juga kapan project ini bakalan kembali koreksi. Sebab kalau aku lihat Lunsi ini memang ada menjanjikan kenaikan yang lumayan tinggi, tapi setelah itu juga dia bisa koreksi sangat-sangat dalam, naik lagi, koreksi lagi. Jadi seperti itu. Ya, koin spekulasi lah. Kalau untung jackpot, kalau enggak zong. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang mungkin mau join ya, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Itu jadi sekian aja. Akhir kata, saya Andre, makasih.